Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Saya di sini selaku mahasiswa pendidikan profesi guru gelombang 2 tahun 2024. Kenalkan, saya Aldio Muhammad Farhan. Di sini saya selaku host. Eh, Guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena guru dapat membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan. Sehingga pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan guru yang berkompeten. Sebab guru berperan merancang pembelajaran yang digunakan lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, pada kali kesempatan ini kita kedatangan sosok tamu yang paling spesial. Ini Ibu Haja Maria Ulfa MPD selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Ya, kepada Ibu boleh dipersilakan Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih. Keren banget teman-teman PPG, adik-adik PPG luar biasa nih. Keren banget podcast ngopi. Wah, sukses buat kalian semuanya. Terobosan baru nih. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan hadir ke sini, meluangkan waktunya ke sini untuk datang di podcast Ngopi Bu, Ngobrol Pintar. Terima kasih juga saya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi bintang tamu di podcast ngopi luar biasa. Plus deh. Di sini kami ingin menanyakan terkait pengalaman Ibu selama Ibu menjadi seorang guru profesional Ibu. Kalau sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ingin tahu Bu, Ibu sudah menjadi guru itu kira-kira sudah berapa lama ya Bu? Baik, terima kasih Mas Dio. Jadi kalau dibilang profesional kayaknya berat banget nih mengemban profesional gitu ya. Artinya kalau artinya gini, kalau teman-teman mungkin banyak yang lebih profesional dan lain sebagainya. Kita di sini share aja ya gitu. Terkait dengan berapa lama sih sepertinya Allah sudah memberikan kesempatan cukup lama nih gitu. Sudah 20 tahun, 20 tahunan deh, hampir 20 tahun mengajar di sekolah, baik dari TK maupun di SD. Berarti itu sudah waktu yang cukup lama ya Bu? Alhamdulillah. Berarti mungkin kalau bisa dibilang saya masih umur 4 tahun ya Bu sudah seorang guru gitu. Lalu ini Bu yang jadi topik inti pembicaraan kita kali ini, selama pengajaran Ibu selama 20 tahun itu, menurut Ibu apa tujuan pembelajaran sih Bu yang ingin dicapai selama kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, khususnya ketika Ibu sekarang sudah menjadi wakil kepala sekolah dan juga jadi wali kelas di kelas 3 ya Bu? Iya, sebenarnya kalau tujuan pembelajaran itu kan apa sih yang kita mau capai nih, kan gitu ya kalau tujuan pembelajaran. Terkait dengan tujuan pembelajaran pasti Bu Maria punya tujuan, Mas Dio punya tujuan, teman-teman punya tujuan. Nah tujuannya kan pengennya anak-anaknya, siswanya, peserta didiknya pengennya lebih unggul, pengennya lebih baik, pengennya lebih bermanfaat, pengennya lebih menjadi orang-orang berguna, pengennya menjadi orang-orang yang berprestasi, pengennya menjadi orang-orang yang unggul di bidangnya masing-masing. Itu tujuannya. Itu tujuannya ya Bu. Lalu selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran Bu, bagaimana sih posisi kemampuan peserta didik yang kita lihat itu dari tujuan pembelajaran? Kalau untuk kemampuan berbeda-beda, apalagi untuk di lingkungan sekolah negeri pasti banyak sekali berlatar belakang berbeda. Artinya kemampuannya di sini berbeda dan signifikan. Lalu kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu yang ingin Ibu capai itu, dalam pemilihannya itu dalam kegiatan pembelajaran itu berdasarkan aspek apa aja sih Bu?
kan eh, tu- kalau tujuannya kita mau bagus, kita kan punya perencanaan ya. Iya. Nah, aspek-aspeknya salah satunya perencanaan. Ya. Pinginnya belajar hari ini baik, ya perencanaannya baik. Pokoknya yang utama perencanaan. Perencanaan, karena perencanaan itu hal yang penting. Modal, juga. basic ya. Basic ya. Ya. Lalu kalau untuk menentukan unjuk kinerja Bu, pada peserta didik guna menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu dalam pemilihan tersebut itu apa aja sih Bu yang Topik ya. Topik yang akan kita sampaikan ke Iya. anak. Jadi kalau karena anak-anak ini variasi ya, kan kita mah belajarnya klasika. Untuk baik di negeri maupun di swasta, sekolah anak-anak dari tingkat pendidikannya dari TK sampai dengan SMK dengan perguruan tinggi pun untuk mengukur kemampuannya anak-anak, guru terutama saya saya pasti punya asesmen baik di awal maupun di akhir gitu ya. Nah, ketika kita melaksanakan asesmen Bu, nah dalam suatu asesmen itu kan pasti ada kekurangan-kekurangan gitu Bu. Dan dalam kita untuk menentukan evaluasinya itu seperti apa? Gini ya, kita kan secara psikologis bukan hanya asesmen tapi terlihat dari cara pandang anak-anak, dari cara mereka menangkap ucapan kita, dari cara mereka berinteraksi dengan teman dan lain sebagainya, itu mempengaruhi. Lalu ketika dalam suasana pembelajaran Bu, itu pasti Ibu menemukan sebuah suasana atau sebuah situasi ketika peserta didik itu dapat membuat ide-ide yang mereka miliki itu dikeluarkan di dalam kelas gitu Bu. Nah, dalam cara untuk menstimulus ide-ide itu agar keluar dalam pembelajaran, cara apa sih Bu yang paling sering Ibu lakukan? Kalau untuk terutama kelas saya ya, ini bahasanya kalau ke teman-teman nanti bisa punya variasi beda-beda ya. Kalau secara pribadi memang saya senang dengan kerja kelompok. Karena kalau di kelompok itu akhirnya mereka satu sama lain punya ide dan temennya ada yang mendukung. Walaupun nanti ketika dalam perjalanan itu terjadi pro kontra. Baik anak kecil maupun anak dewasa itu pasti ketika dalam kegiatan berkelompok itu pro kontra tapi akan menimbulkan kekuatan untuk satu produk atau satu bentuk yang dihasilkan dari kelompok mereka. Jadi memang saya senang dengan kelompok. Jadi itu juga sekaligus mengajarkan rasa tanggung jawab, toleransi, ya kan gitu ya, kerjasama. Gitu. Karena banyak kan anak-anak juga egois ya dengan perasaannya dia pingin idenya dia yang paling bagus nih, idenya, tapi ternyata teman-temannya nggak bisa dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga teman-teman saya di sini pernah masuk ke kelas Bu Maria, dan waktu itu Bu Maria juga sempat cerita bahwasannya Bu Maria ini menerapkan rasa kasih sayang. Dan itu efeknya cukup saya rasakan gitu Bu ketika mengajar, bahwasannya teman-teman di kelas 3A itu sangat peduli gitu Bu terhadap teman-temannya. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya Bu, ketika peluang yang ada pada murid itu, tapi pada realitanya itu untuk meningkatkan minat belajar Bu, terutama ketika pembelajaran itu menurut mereka terasa sulit gitu Bu, itu biasanya yang Ibu untuk mengurangi risiko-risiko pembelajaran yang menurut siswa itu terasa sulit itu bagaimana ya? Kalau Ibu suka gini ya, anak-anak kita kan anak-anak sudah belajar kita mengajarkan terus bertanggung jawab. Artinya ketika teman ada yang nggak bisa, mereka akan buat tutor sebaya. Ya, jadi contoh gitu ya, Bu Guru aku nggak bisa gitu, masih belum bisa, sudah saya jelaskan gitu ya, maju ke depan, masih nggak pede juga,
coba tolong sama yang temannya yang sudah, dan teman-teman tuh jadi kalau Mas Dio bilang Bu rasa kasih sayang di kelas, dia kayak ngajarin itu bentuk kasih sayang gitu. Dan ada, walaupun ada anak-anak yang nggak sabar, tapi saya coba mengajarkan sama mereka sabar, temennya juga belum tahu. Jadi akhirnya dari seperti itu dia timbul ya sabar. Kadang-kadang kan anak-anak udah selesai pengennya segera cepat main kan gitu, pengennya cepat istirahat dan lain sebagainya, tapi mencoba yuk sama temen-temen yuk gitu ya, karena dia tutor sebaya akhirnya jadi bisa sama-sama selesainya sama-sama. Ya, lalu Saya bilang bukannya nyontek ya. iya, Saya bilang bukan nyontek. Jangan nyontek gitu. tapi diberikan pemahaman. Pemahaman. Iya. Berbeda ya teman-teman dengan melihat tugasnya, tetapi di kelas Bu Maria ini teman-teman yang tutor sebaya tadi itu memberi pemahaman kepada temannya yang belum bisa. Seperti itu. Lalu apa aja sih hambatan yang sering Ibu dapatkan gitu ketika menimbulkan rendahnya sebuah imajinasi dari anak dan kurang berani gitu Bu untuk mempertanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui gitu Bu. Apakah itu dipengaruhi dari latar belakang siswa atau bagaimana? Ya. Memang latar belakang itu sangat mempengaruhi ya. Artinya gini, mereka berangkat dari mana, dari lingkungan sosial bagaimana, itu banyak mempengaruhi. Nah, untuk ini kan kendala ya, yang ditanyain kendala. Memang adanya rasa tidak percaya diri pada anak. Nah, modal kita membangun rasa percaya diri itu memang kita buat di awal, di kesepakatan bersama gitu ya. Jadi untuk menanggulangi hal-hal yang supaya anak-anak itu banyak sekali anak-anak tidak pede, dia punya ide dan lain sebagainya. Maka akhirnya adanya sering kerja kelompok, sering kerja sama, mereka maju ke depan, itu kan salah satu untuk mereka bisa percaya diri. Lalu dengan penerapan yang Ibu tadi jelaskan, ketika ini pulang ke rumah gitu Bu, keadaan rumah yang berbagai macam, tentu ada orang tua yang suportif akan hal tersebut, ada orang tua yang terkesan itu sangat cuek gitu Bu. Itu ada pengaruhnya nggak sih Bu, atau kita sudah menerapkan itu, kita harapkan itu menjadi lebih efektif dan ketika di rumah peserta didik ini bisa menerapkannya kembali, tapi ketika nyatanya orang tuanya terkesan cuek itu, ada nggak sih Bu? Kalau ada pasti ada pasti ada. Tapi kan kita kan selalu evaluasi. Artinya pekerjaan hari ini sebelum kita pulang kita evaluasi. Nah besok atas tugas-tugas yang sering kita berikan, kita tanyakan sama mereka kendalanya apa. Kadang-kadang walaupun hanya sedikit banget orang tua. Saya sih ambil contoh di kelas saya aja ya. Walaupun sedikit banget orang tua yang tidak memperhatikan anak, itu sangat sedikit kalau di kelas saya gitu ya. Jadi ketika dia pulang, anak-anak pulang dengan membawa tugas, dengan membawa cerita dan lain sebagainya, orang tua biasa suka respon baik, WA dan lain sebagainya ke saya. Dan banyak juga yang memberikan apresiasi, Bu selama di kelas 3 anak-anak sekarang jadi tanggung jawab, nggak apa-apa nanya gitu ya kan ya. Kalau di kelas orang tua itu justru lebih seringnya konfirmasi, bukannya bertanya ya. Beda ya konfirmasi sama bertanya. Kalau konfirmasi lebih ke arah ya memastikan anak saya alhamdulillah mau, lebih semangat dan lain sebagainya. Bukan, Bu tugasnya apa ya hari ini? Kita kan belajar ngajarin tanggung jawab. Jadi ketika ngajarin tanggung jawabnya selesai ya konfirmasi orang tuanya, Bu alhamdulillah anaknya tanggung jawab sama pekerjaannya sekarang. Jadi anaknya sudah lebih sadar ya Bu. Iya. Oke.
Lalu kalau menurut Ibu, cara apa sih yang bisa dilakukan agar peserta didik itu terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar atau memiliki pertanyaan penting saat pembelajaran? Kita memberikan kesempatan kepada mereka. Kesempatan ya. Ya. Di balik tadi cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri juga kita Memberikan memberikan kesempatan. sebenarnya. Iya. Oke. Lalu kalau kegiatan pembelajaran yang dapat menampilkan kemampuan peserta didik seperti pekerjaan rumah serta pengalaman di luar kelas, Bu, apa yang dibutuhkan guna memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kalau di kelas saya mereka sering presentasi. Oh, sering presentasi. Mau menggunakan kertas dia ke depan, baik pribadi ataupun kelompok. Anak-anak sekarang sudah walaupun kelas 3 sedikit-sedikit mereka main handphone. Saya bilang handphone itu aja suruh jadi teman. Jadi tugas boleh dikerjakan di handphone, nanti dikirim ke saya. Mereka nanti presentasinya sudah lewat Infocourse. Gitu. Kalau di kelas saya memberikan kesempatan itu kepada anak-anak. Itu menarik sekali sebetulnya. Iya kan, kita harus bersahabat dengan teknologi. Kita harus berteman dengan teknologi ya. Anak-anak kan kalau dikasih kesempatan mereka bisa kok. So banget ya. Iya. Dan itu semangat jadinya. Apalagi untuk rasa ingin tahunya anak-anak jauh sekarang, lebih tinggi. Oke, Bu. Lalu bagaimana cara Ibu lakukan dalam memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting gitu? Kalau saya seringnya diskusi. Oh, diskusi. Bahasanya nih kadang-kadang dia suka lucu gini. Dikasih tugas sama saya kerja kelompok, dibawa pulang, tapi sebelum mereka pulang mereka rapat ceritanya. Bu, saya numpang rapat katanya gitu. Mau numpang rapat di mana? Itu Bu, di perpus boleh nggak? Ya Allah gaya banget, saya bilang gitu. Jangan di perpus, di bawah aja. Ntar kalau di perpus, nanti kalau ada kelas lain lagi, ini kamu jadi rapatnya terganggu. Jadi baik diskusi dengan saya atau dengan diskusi dengan kelompoknya. Tapi kata mereka kayaknya lebih keren bahasanya rapat. Ngikutin bu gurunya katanya. Bu guru kan suka rapat, jadi kamu mau rapat ya. Sering. Kalau dikasih tugas, Bu mau rapat dulu. Mau rapat apaan? Kayak tugas apa nih? P5 ya, P5. Dia bagi tugas-tugas itu. Jadi dia sebelum dia pulang, mereka sudah memastikan dulu yang dibagi kelompok siapa. Jadi itu katanya rapat dulu. Oh, berarti bergilir gitu ya? Oke. Lalu menurut Ibu cara yang tepat ketika membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian itu yang bagaimana sih, Bu? Kan kalau anak-anak kan karakternya bervariasi ya, berbeda-beda ya. Kayaknya sepertinya kita harus jeli untuk melihat mereka dan kita mengajak mereka ke arah mana nih. Tugas kita sebagai guru yang memfasilitasi. Nantinya akan timbul kok dan akan terlihat kok dia ke arah mana. Jadi emang harus didukung ya, Bu? Iya. Lalu Bu, yang pertanyaan bagaimana mengakomodasi kebutuhan perkembangan, Bu, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik gitu, Bu, sambil tetap mengarahkan pembelajaran pada tujuan yang telah ditetapkan misalnya. Kan kalau sekarang mah namanya sekolah negeri ya kita ya, alhamdulillah Sarpras kan sudah memenuhi ya, artinya baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ketika kita berkomunikasi baik dengan orang tua mendukung, akhirnya semuanya terkolaborasi dengan baik. Jadi saling berintegritas. Baik dari kelas, sekolah mendukung, orang tua mendukung, timbul semua ini pertanyaan ini jadi satu, bersinergi. Anak kita sama orang tua, anak kita, orang tua dan sekolah. Jadi satu kesatuan ya, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Praktek langsung. Baik di kelas maupun di luar kelas, anak-anak itu paling senang dengan praktek langsung. Simbiosis dia senang.
IPAS nih istilahnya ekosistem dia senang. Belajar PLBJ praktek langsung dia senang. Dia tahu caranya, dia tahu prosesnya. Jadi praktek langsung, praktek di lapangan baik di kelas ataupun di luar kelas itu yang ada. Itu yang akan akhirnya jadi terkenang, belajar langsung, melekat di diri anak-anak. Jadi mereka juga bisa mengeksplor. Mengeksplor. Oke, baik Bu, mungkin cukup pertanyaan yang disampaikan pada podcast kali ini. Mungkin di akhir-akhir kata Ibu bersedia untuk memberikan ini Bu, motivasi kepada guru-guru muda mungkin yang akan menonton podcast ini Bu. Baik, terima kasih teman-teman, adik-adik dan semua yang melihat dan menyaksikan ini. Tidak ada yang sempurna. Kita kadang belajar bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari lingkungan, bahkan dari anak pun kita belajar. Jadi dia teman kita, dia mitra kita, dia anak kita. Dari dia kita belajar, dari dia kita tahu, dari dia kita paham, dari mereka kita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang terkadang kita tidak dapatkan dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari sekolah, dari bangku-bangku pendidikan formal dan non formal. Tapi dari mereka kadang-kadang kita belajar luar biasa. Jadi semangat buat Mas Dio dan teman-teman, semangat buat teman-teman guru-guru baru, guru-guru muda untuk terus berkreasi, terus mencapai tujuan kita. Untuk apa sih anak-anak kita, untuk apa sih kita jadi guru. Semoga bisa menjadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahkan diri kita sendiri pun jauh lebih baik. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, di akhir acara kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Dio, terima kasih. Terima kasih.